Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang babun naqsyul bunyan, bab tentang mengukir bangunan. Suatu bab yang sangat penting untuk dikaji di saat saudara-saudara kita dibantai di Rohingya, diusir, ditindas. Sebagian manusia sibuk menghiasi rumahnya, sibuk memperindah bangunan yang dia tempati. Padahal cepat atau lambat bangunan itu akan ditinggalkan. Ahibati fillah, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara kita di Rohingya? Apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Kita di sini, subhanallah, merasakan kenyamanan dan keamanan, sedangkan mereka dengan putra-putri mereka, dengan kakek nenek mereka hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kita dari kampus STD Imam Syafi'i lewat P3M Jamaah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang agaan yang akan menyebabkan kita sukses dan beruntung adalah beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita Rohingya, kita lakukan. Antum mungkin hanya memiliki 1000 perak, nggak apa-apa, kasih 1000 perak. Wallahi ya syabab, kita nggak tahu mana yang memasukkan kita ke surga, atas sebab apa kita masuk surga. Ada seorang yang masuk surga hanya gara-gara ranting di jalan yang dia pindahkan. Allahu Akbar. Gara-gara ranting. Mungkin antum dengan 1000 antum, Allah akan menyelamatkan antum dari api neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah, bukan 1 butir. Maka harapan anak kepada semua yang mampu, yang tidak mampu, maka jangan lupa untuk berdoa dan jangan meremehkan doa. Al-Imam Syafi'i mengingatkan kepada orang-orang yang meremehkan doa. Beliau mengatakan, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Kata beliau, apakah engkau meremehkan sebuah doa dan engkau rendahkan doa itu? Engkau tidak tahu apa yang dilakukan dengan doa. Doa itu adalah anak panah di malam hari yang tidak pernah nyasar, tidak pernah salah. Tapi ada waktunya. Ketika waktunya tiba, doa itu dikabulkan. Maka antum tullabul ilm,
khususkan waktu-waktu khusus. Antum ikhlaskan doa karena Allah. Antum hadirkan hati antum ketika memohon kepada Allah. Wallahi, Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Semoga Allah membantu saudara-saudara kita yang berada di rahimnya. Baik. Kita akan membaca satu hadis saja. Fadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir li syaykhinina wa li walidayhi wa lil hadirin. Qala Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bakis Bukhari rahimahullah bil adab al mufrad bab nashil bunyan. Qala hadatsana Adam qala hadatsana Abu qala hadatsana Abi Dhib an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tunajji ahadan minkum 'amalu qalu wa la anta ya Rasulullah qala wa la ana illa an taqabbala Allah minhu bi rahmatihi fasabbihu wa qaribu wa abdu wa ruhu wa shay'un min ad-dulja wal qasda qablu. Barakallahu fikum. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis dalam bab naqshil bunyan. Di hadis yang ketiga, beliau berkata telah mengajarkan kepada kami Adam. Adam berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Abi Dhib. Tadi sore ana membaca tentang Ibnu Abi Dhib. Ada banyak hal tentang beliau yang perlu kita kaji. Khususnya bagi antum yang bakal menjadi dai-dai masa depan. Yang bakal menjadi lentera-lentera yang menerangi muka bumi ini. Ada pelajaran penting dari Ibnu Abi Dhib. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala bercerita panjang. Tidak di semua ulama Imam Dzahabi bercerita panjang lebar. Tapi untuk Ibnu Abi Dhib, beliau memberikan uraian yang cukup dalam sekali. Nama dia adalah Muhammad bin Abdurrahman ibn Mughirah ibn Al-Harith ibn Abi Dhib. Ibn Abi Dhib. Apa artinya Dhib, jemaah? Serigala. Anak bapaknya serigala. Jadi anaknya apa? Anak bapaknya serigala. Nama Ibnu Abi Dhib adalah Hisham bin Syu'bah. Imam Bukhari menyebutkan bahwa dia adalah seorang imam, Syekhul Islam, wa kana min awiyatil ilm. Ibnu Abi Dhib ini termasuk salah satu wadahnya ilmu. Al-Imam Ahmad mengatakan kana yushabbah bi Sa'id bin al-Musayyab. Dia tuh disamakan dengan Sa'id bin al-Musayyab, seorang tabi'in. Faqila li Ahmad khallafa mithlahu. Apakah Ibnu Abi Dhib telah meninggalkan orang yang menggantikan posisi dia setelah dia wafat? Qala la. Tidak pernah. Kata Imam Ahmad, kana afdal min Malik. Ibnu Abi Dhib ini lebih utama daripada Imam Malik. Illa anna Malikan, kecuali ini yang membedakan Imam Malik, yang membuat Imam Malik istimewa. Imam Malik itu asyaddu tanqiyatan lirrijal minhu. Beliau lebih berhati-hati dalam memilih hadis, dalam meriwayatkan hadis. Itu Imam Malik. Sehingga kita lihat barokah Imam Malik bisa dirasakan oleh semuanya. Kemudian Al-Imam Dzahabi mengatakan bahwasanya Ibnu Abi Dhib kana yusalli al-laila ajma. Beliau biasa salat malam penuh semalam. Wa yajtahidu fil ibadah. Dan dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Walau qila lahu innal qiyamata taqumu ghadan,
andai kata disebutkan, dikatakan kepada Ibnu Abi Dzib, besok itu akan terjadi kiamat, maka fihi mazidun minal ijtihad, dia tidak akan bisa nambah amalannya, karena waktu dia sudah penuh, kesungguhan dia dalam beribadah sudah maksimal. Mau mati datang nanti sore, mau kiamat besok, waktu dia sudah penuh dengan amal saleh. Itu Ibnu Abi Dzib rahmatullah alaihi. Wa kana min rijalin nas saramatan wa qawwalan bil haq. Ini salah satu kemuliaan Ibnu Abi Dzib. Dia itu termasuk orang yang tegas dan menegakkan kebenaran. Al-Imam Syafi'i dalam musnadnya meriwayatkan dari Abu Hanifah bin Simak. Abu Hanifah bin Simak mengatakan, haddatsani Ibnu Abi Dzib anil Maqburi an Abi Shuraih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis seperti yang kita riwayatkan sekarang dari Ibnu Abi Dzib, dari Sa'id al-Maqburi. Cuma hadis kita dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Ibn Simak, dari Ibn Abi Dzib, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abi Shuraih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila lahu qatlun aw qatilun fa huwa bi khairin nadharain. Barang siapa yang dibunuh baginya, keluarganya, kerabatnya dibunuh, maka dia ada dua pilihan, mana yang lebih dia sukai. In ahabba akhadhal aqla wa in ahabba falahul qawad. Kalau dia mau, dia bisa ambil diyahnya, tebusan untuk nyawa yang telah dibunuh. Kalau dia nggak suka itu, dia suka qisas, maka dia ambil qisas. Apa kata Ibnu Simak? Nah, Ibnu Simak bin Simak mengatakan kepada Ibnu Abi Dzib, qultu li Ibni Abi Dzib, atakhudhu bihadha? Apakah engkau ikut hadis ini? Apakah engkau menggunakan hadis ini sebagai hujah dan kau amalkan dalam kehidupan? Apa kata Ibnu Abi Dzib? Fadaraba sadri, dipukul nih dadanya Ibn Simak. Wasaha katsiran wa nala minni, dia berteriak dan dia mencelaku ketika itu. Wa qala uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ta'khudhu bihi. Aku kabarkan kepadamu sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, lalu engkau menanyakan kepada aku, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Naam akhudhu bihi. Pasti, kata dia, aku akan mengambil hadis ini. Wa dzalikal fardu alayya wa ala kulli man sami'a. Dan itu kewajiban atas diriku untuk mengambil hadis itu, berpendapat dengan hadis itu. Dan itu kewajiban semua yang mendengar hadis itu. Innallaha ikhtara Muhammadan. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fik. Sesungguhnya Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nas fahadahum bihi. Kemudian mereka mendapatkan hidayah dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Wa ala yadai, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan petunjuk. Fa'alal khalqi an yattabi'u ta'iina aw dakhirina la makhraja li muslim. Nggak ada jalan keluar buat seorang muslim ketika mendengar hadis Nabi kecuali mengikuti. Kalau ada orang-orang yang mengatakan aku tidak berpendapat dengan hadis itu, dan dia tahu hadis itu sahih, dan dia tahu itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia lebih mengutamakan ucapan manusia biasa, ucapan atasannya, ucapan ustadznya, ucapan gurunya. Wallahi syabab, fi khatarin azim. Dia berada di atas bahaya yang sangat besar sekali. Kita akan lihat bagaimana dia tegas dalam menegakkan kebenaran. Ketika Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi, ini ceritanya Abul Aina.
Abu Aina cerita, lamma hajjal Mahdi, ketika Mahdi haji, Khalifah Bani Abbasiyah, ketika datang berhaji, dakhala masjid Rasulullah SAW, dia masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW. Falam yabqa ahadun illa qam, tidak ada satupun yang di masjid kecuali berdiri. Mau alim ulama, mau orang biasa, semuanya berdiri. Untuk siapa? Untuk Mahdi. Illa Ibnu Abi Dhi'b, kecuali Ibnu Abi Dhi'b, dia tetap duduk. Faqala lahu al-Musayyib bin Zuhair, ini salah satu algojonya, bodyguardnya Al-Mahdi, berkata kepada Ibn Abi Dhi'b, "Qum, kau bangun, kau berdiri. Hadza Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin." Apa kata Ibnu Abi Dhi'b? Qal, innama yaqumun nasu li rabbil alamin. Innama yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang itu berdiri untuk Rabbul Alamin saja, tidak untuk manusia. Faqala al-Mahdi, Mahdi ketika dengar ucapannya Ibn Abi Dhi'b berkata kepada Musayyab, bodyguardnya, "Da'hu, falaqad qamat kullu sya'ratin fi ra'si." Tinggalkan dia, biarkan dia. Dia katakan, setiap rambut di kepalaku ini berdiri dengan ucapan dia. Wallahi Allah mengatakan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Wallahi nanti kita akan berdiri semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Semua di masjid berdiri kecuali Ibnu Abi Dhi'b. Ada kisah lain bersama Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur, man la ya'rif, termasuk Khalifah Abbasiyah. Cerita Abu Aina, qala Ibnu Abi Dhi'b lil Mansur, Ibnu Abi Dhi'b pernah berkata kepada Mansur ketika dia jadi khalifah, qad halakan nas, orang sudah kelaparan nih, sudah hancur mereka. Falau a'antahum minal fai', kalau kau bantu mereka dengan harta rampasan perang, kau berikan kepada mereka. Faqala wailak, apa kata Mansur mengatakan kepada Ibn Abi Dhi'b, celaka kau. Laula ma sadattu minats thughur, andai kata aku tidak jagain tuh perbatasan-perbatasan, lakunta tu'ta fi manzilika fadulbah, engkau akan didatangi oleh musuh-musuh di rumahmu, lalu kau akan disembelih di sana. Artinya duitnya habis untuk menjaga negeri Islam, sehingga tidak cukup untuk berbagi kepada umat Islam yang sedang kelaparan. Faqala Ibnu Abi Dhi'b, apa kata Ibnu Abi Dhi'b? Qad sadda thughur wa a'ta an-nas man huwa khairun minka, telah menjaga perbatasan-perbatasan negeri Islam dan berbagi kepada manusia orang yang lebih baik dari dirimu. Umar radhiyallahu anhu, kau bicara duitnya habis untuk menjaga negeri Islam, perbatasan Islam. Sesungguhnya Umar sudah menjaga perbatasan Islam dan dia tetap berbagi kepada umat Islam pada waktu itu. Fanakasal Mansur ra'sah wasayd biyadil Musayyab, Mansur menundukkan kepalanya dan Musayyab ada pedang di tangan dia. Thumma qala, dia siap atas kalau diperintahkan oleh Mansur untuk menebas kepala Ibn Abi Dhi'b, akan dilakukan. Apa kata Abu Ja'far Mansur? Hadza khairu ahli Hijaz, ini yang terbaik di Hijaz ini. Kejadian lain berkaitan dengan kisah bersama Mansur. Abu Nu'aim bercerita, hajajtu ama haji Abi Ja'far, aku sempat berhaji di waktu Abu Ja'far Mansur haji, wa ma'ahu Ibnu Abi Dhi'b wa Malik bin Anas. Ketika itu Al-Mansur berhaji bersama Ibnu Abi Dhi'b dan Imam Malik bin Anas. Fada'a Ibnu Abi Dhi'b, lalu Ibnu Abi Dhi'b dipanggil oleh Mansur. Fa'aq'adahu ma'ahu ala darin nadwa, didudukkan oleh Mansur di Darun Nadwa. Ada gedung pertemuan Darun Nadwa di sebelahnya Ka'bah pada waktu itu. Didudukkan di sana. Faqala lahu, lalu Mansur berkata kepada Ibnu Abi Dhi'b,
Ma taqulu fil Hasan bin Zaid bin Hasan? Apa pendapatmu tentang Hasan bin Zaid bin Hasan? Dia itu gubernur Madinah yang dikirim oleh Mansur. Faqala, apa kata Ibnu Abi Dzib? Innahu la yataharral adla. Orang itu baik, dia berusaha untuk berbuat adil. Ini gubernur yang dikirim oleh Al-Mansur. Faqala lahu, lalu Mansur berkata kepada Ibnu Abi Dzib, ma taqulu fiyya? Ma taqulu fiyya? Kalau itu pendapatmu kepada gubernur Madinah, bagaimana pendapatku tentang aku? Apa kata Ibnu Abi Dzib? Wa rabb hadhil bunya, demi Tuhannya Ka'bah, demi Tuhannya bangunan ini, innaka la ja'ir, engkau adalah pemimpin yang zalim. Bayangkan, hadha alladhi warada fil hadith Sayyidus Syuhada. Siapa Sayyidus Syuhada? Adalah yang menegakkan kebenaran, mengatakan kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Dia berkata itu bukan di mimbar, dia berkata itu bukan di depan manusia, tapi di hadapan pemimpin itu sendiri. Dan Ibnu Abi Dzib mengatakan, wa rabbi hadhil bunya innaka la ja'ir, engkau adalah zalim. Fa akhadha Rabi al-Hajib bi lihyatihi. Pengawalnya Al-Mansur langsung megangin jenggotnya Ibnu Abi Dzib. Faqala lahu Ja'far. Abu Ja'far mengatakan, kuffa ya ibn al-lakhna, lepas tanganmu dari dia. Lalu Ibnu Abi Dzib dikasih duit sebanyak 300 dinar. Wallahi jemaah, kadangkala kita takut mengatakan ucapan yang benar. Hadza Ibnu Abi Dzib kana rajulan salihan qawwalan bil haqq rahmatullah alaihi, dan beliau meninggal pada tahun 158 Hijriah. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah bersedih seperti sedihku tidak bisa belajar dari Ibnu Abi Dzib. Karena Ibnu Abi Dzib meninggal dunia, berapa umur Imam Syafi'i? Ibnu Abi Dzib meninggal tahun 158. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Kira-kira 8-9 tahun umur beliau. Tapi beliau kepingin belajar. Beliau kehilangan seorang alim ulama, al-Qawwal. Tapi beliau sempat belajar sama Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih. Itu tentang Ibnu Abi Dzib. Ibnu Abi Dzib berkata, An Sa'id al-Maqburi. Dia meriwayatkan dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunjiya ahadan minkum amalu. Satu pun di antara kalian tidak ada yang amalnya bisa menyelamatkan dia. Yang bisa menyelamatkan dari api neraka dengan amalannya, dengan solatnya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan zikirnya. La yunjiya ahadun minkum amalu. Wa fi riwayatin la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya. Bi'amali. Amalnya tidak memasukkan dia ke surga. Amalnya tidak menyelamatkan dia dari api neraka. Qalu, lalu para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau pun juga tidak akan masuk surga, tidak akan selamat dari api neraka dengan amalmu? Karena mereka tahu manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling banyak amalannya sehingga bengkak kakinya beribadah untuk Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menanyakan, engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatin. Aku pun sama. Aku pun tidak akan selamat dengan amalan kecuali apabila Allah Jalla Jalaluh membungkusku dengan rahmat.
meliputiku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Jamaah, ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwasanya orang-orang masuk surga bima kuntum ta'malun atau bima amilu, dengan amalan mereka, dengan apa yang kalian mereka, fajazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah berikan pahala kepada mereka bima sabaru, atas dasar kesabaran mereka, surga. Allah mengatakan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kalian makan dengan nikmat dan senang dengan apa yang kalian amalkan. Ingat, ba dalam ayat-ayat itu bukan ba iwam, bukan ba pengganti. Para ulama menyebutkan bisa jadi ba itu adalah babul ma'iyah. Kalian masuk ma'amalikum, kalian masuk surga bersama amalan kalian, karena amalan itu akan diwujudkan pada hari kiamat nanti. Sebagaimana amal keburukan diwujudkan menjadi ular, diwujudkan menjadi sesuatu yang menakutkan, begitu pula amal soleh kita akan diwujudkan menjadi sesuatu yang indah. Dan dikatakan ma'a bima kuntum ta'malun, ay ma'a amalikum, dengan amalan-amalan kalian masuk surga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya bima kuntum ta'malun, ba itu adalah ba sababiyah, sebab. Salat itu jadi sebab. Tapi yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah. Dengan salat engkau mengundang rahmat Allah Jalla Jalla. Maka orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Jamaah, andai kata semua amalan kita itu ditimbang dengan satu nikmat yang Allah berikan, tidak akan bisa menandingi nikmat itu. Oleh antum bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa berdiri, kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi, kita bisa berpuasa, kita bisa berhaji. Itu karena Allah yang kasih kekuatan sama kita. Rahmat Allah yang menggiring kita, akhirnya kita bisa beribadah. Sehingga sejatinya orang masuk surga itu karena rahmat Allah Jalla Jalla. Tadi kita singgung bagaimana seorang yang masuk surga gara-gara dahan atau ranting pohon yang dia singkirkan dari jalan. Apakah pantas menyingkirkan dahan dari jalan untuk mendapatkan surga? Pantas, jemaah. Seorang wanita memberi minum seekor anjing, pelacur, bisa masuk surga. Hanya kasih minum anjing, Allah yang rahmatin dia. Itu menjadi penyebab dia masuk surga, tapi bukan pengganti. Jemaah, Allahu Akbar. Kalau ana ngajar di STDI selama 30 tahun, lalu ana pensiun, kemudian dikasih villa sama Ustadz Arifin. Ustadz, ana kasih villa antum. Ana akan katakan, ya Allah, aku kan tiap bulan sudah dapat gaji. Artinya yang aku kerjakan aku sudah dapat penggantinya, aku dapat balasannya. Iya, ini termasuk kasih sayang kita kepadamu. Jadi pemberian itu bukan pengganti. Karena sejatinya apa yang kau lakukan, kau sholat, kau sujud, kau ruku, kau beribadah kepada Allah, Allah udah kasih balasannya sama kita. Tangan kita bisa bergerak, jantung kita bisa berdetak, darah mengalir dengan keras ke seluruh tubuh kita. Siapa yang bikin itu? Rabbul Alamin. Antum bisa merasakan manis di lidah antum. Kita bisa merasakan pahit lidah kita, bisa merasakan asam di lidah kita. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sejatinya orang masuk surga itu bukan karena amalannya, bukan pengganti amalannya. Amalan hanya sebab. Dan sebab itu pun Allah yang menyempurnakan. Antum beramal, antum ruku, antum sujud, antum berkorban kemarin. Kalau antum gak ikhlas lillahi ta'ala, Allah gak akan terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu Nabi SAW setelah mengatakan ini, karena sahabat berpikiran, oh kalau gitu amalnya nggak masukkan ke surga. Bagaimana sikap kita dalam beramal? Bagaimana sikap seorang muslim dalam beragama? Apa kata Nabi SAW? Fasaddidu wa qaribu. Fasaddidu wa qaribu. Saddidu
itu seperti orang yang memanah. Tasdidul hadaf artinya tepat sasaran. Antum dalam beragama kalau bisa tepat sasaran, sampai ke tingkatan ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara, tepat di sasaran dalam beragama. Wa qaribu, tapi tidak semua orang bisa tepat sasaran. Paling tidak kalau antum tidak tepat, antum mendekati sasaran. Antum lihat sasaran orang kalau memanah atau kalau orang menembak, tengah itu warna apa? Warna merah. Lalu dikelilingin warna kuning dan biru. Iya, putaran. Kalau antum tidak bisa tepat di tengah, paling tidak mendekatin. Jangan jauh dari sasaran. Ada orang yang memanah, Masya Allah, semangat dengan tenaga yang full, maksimal. Tapi panahnya keluar dari apa? Dari sasaran. Lalu orang mengatakan, Masya Allah, hebat kau. Apanya yang hebat? Kekuatanmu. Nah, orang yang hebat walaupun mungkin dia tidak dengan kekuatan, tapi dekat dengan sasaran, itu orang yang hebat. Maka kita dalam beragama tidak boleh berlebih-lebihan. Kau mendekati ke sasaran, kalau bisa tepat sasaran, wagdu wa ruhu. Nabi memisalkan orang yang beragama seperti seorang musafir yang dalam perjalanan. Ar-rawah itu, al-ghadwah itu berangkat di waktu pagi atau di pertengahan siang. Kau udah jalan, tidak berjalan terus, tapi kau ambil waktu-waktu tertentu. Tapi kau tetap harus berjalan. Setiap hari itu kau berjalan. Wa syai'un min ad-dulja. Dan kau di malam hari juga harus berjalan. Walaupun tidak full semalam suntuk kau berjalan, kau ambil waktu. Jadi seorang beribadah tidak berlebih-lebihan, tapi dia terus beribadah mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ada orang-orang yang berlebihan dalam beribadah dengan niat yang baik, dengan semangat yang kokoh, seperti kisah 3 orang yang datang bertanya kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang puasa Nabi alaihi salatu wasallam. Istri Nabi menceritakan, Nabi itu puasa alaihi salatu wasallam dan beliau berbuka. Enggak sepanjang tahun, sebulan penuh berpuasa, enggak pernah Nabi melakukan itu kecuali Ramadan. Salatnya pun iya. Beliau salat tidak full semalam suntuk dari habis Isya sampai subuh. Lah, beliau tidur. Lalu apa kata 3 orang? Taqalluha. Dianggap amalan Nabi ini sedikit sama mereka. Lalu salah seorang di antara mereka yang ingin beribadah mengatakan, amma ana fa'asumud dahra wa la uftir. Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan aku tidak akan berbuka. Baik apa tidak baik orang yang berpuasa terus? Mungkin orang berpikir, Masya Allah, hebat. Dia mampu melakukan itu. Yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul lail wa la anam. Aku akan sholat semalam suntuk dan aku tidak tidur. Yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku lihat aku nggak akan menikah dengan wanita. Wanita itu membuat kita lalai dalam beribadah. Wanita itu membuat kita lengah dalam beribadah. Yang sebelum menikah sholat malam, habis nikah sholat malamnya tinggal witir, dan itu pun sebelum tidur. Puasa sunnah, Masya Allah, Senin Kemis puasa Daud. Setelah menikah mau puasa Senin, kata istrinya, bang, gak usah bang. Kata istrinya, siap. Nah, itu yang terjadi. Maka dia berpikiran istri ini termasuk mengurangi nilai dan kualitas ibadah kita. Maka dia berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Nabi melihat ini perbuatan yang harus diluruskan. Tidak benar ini dalam beragama. Saddidu wa qaribu, jangan berlebih-lebihan. Maka Nabi naik ke mimbarnya lalu menegur mereka, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa tuh yang dikatakan oleh orang-orang yang mau berpuasa terus, yang mau sholat terus, yang mau tidak menikah? Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan.
Lalu Nabi mengatakan, wal qasda al qasda tablughu. Udahlah, kalau dalam perjalanan itu tidak perlu berlebih-lebihan, tapi pertengahan. Al-qasd itu ya sesuai, tidak menambahi dan tidak mengurangi, kalian akan sampai kelak. Apa hubungan hadis ini dengan bab yang disebutkan Imam Bukhari? Berkaitan dengan babun naqshul bunyan, bab tentang mengukir bangunan. Apa hubungannya, jemaah? Yang mensyarah ini mengatakan, dia berkata, tablughul manzil, kalian akan sampai ke tempat tujuan kalian nanti. Fa fi naqshil bunyan wa tarkil qasd tajawuzun anil had. Dan dalam mengukir bangunan, bangunan diukir, dan meninggalkan kesederhanaan, itu termasuk melampaui batas. Seharusnya kita tidak berlebih-lebihan. Wa min ikhtiyaril qasd an la yanqushal bunyan wa la yuzakhir. Dan termasuk pertengahannya, orang yang beragama di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak menyepelekan, itu tidak mengukir bangunan dan tidak sibuk menghiasi bangunan. Maka jamaah, uang yang lebih yang digunakan untuk menghiasi bangunan mungkin lebih bermanfaat untuk yang lainnya. Wallahi ada sebagian yang membangun masjid, Masya Allah, menaranya saja 500 juta. Menaranya saja. Ada yang mihrabnya Masya Allah 750 juta. Marmernya dibikin bagus. Kenapa? Supaya imamnya khusyuk salatnya, kata dia. Wallahu a'lam. Apakah imam bisa khusyuk dengan mihrab? Kita alhamdulillah mihrab kita, mana mihrab kita coba? Ini mihrab kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak berlebih-lebihan dalam membangun bangunan. Ada yang sibuk dengan kubah-kubahnya. Tapi boleh saja masjid dengan kubah, ahlan wa sahlan. Tapi ketika kubahnya kau buat dari emas, padahal emas itu bisa digunakan untuk membangun 10 masjid, apa tujuanmu melakukan itu? Ada orang yang bangun rumah, Masya Allah, list rumahnya terbuat dari emas. List pintunya jemaah. Tapi hanya bertahan seminggu. Setelah seminggu dicongkel sama maling gitu. Oke, ala kulli hal, berkaitan dengan naqshul bunyan jamaah, dengan mengukir bangunan ya. Tujuan kita membangun rumah adalah untuk ditempati. Jangan berlebih-lebihan. Kau mau pakai marmer nggak apa-apa. Kau mau pakai granit nggak apa-apa. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Dan tujuanmu bukan untuk berbangga-banggaan. Tapi itulah kehidupan dunia. Kenapa orang marmernya dibawa dari Itali? Satu lembar marmer harganya 17 juta. Satu lembar, murah jemaah. Ada yang 50 juta satu marmer. Ada yang 100 juta. Mereka beli. Antum tahu di Jakarta ada sebuah hotel. Satu malam antum nginep di sana, Anda nggak percaya sebenarnya. Ketika Anda di Jakarta sama teman-teman, dia ngomong, Ustaz, nih Ustaz, ada hotel satu malam Ustaz, 135 juta. Laila wahida. Kalau gajinya mudir di STDI mungkin gaji 5 tahun jamaah. Itu dibikin hanya untuk satu malam. Anda nggak percaya. Lalu Anda tanya sama Mbah Google. Anda cari, betul ternyata jamaah. Berlebih-lebihan. Tapi itulah dunia. Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak dan harta kalian membuat kalian terlupa dari zikrullah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pekan yang akan datang kita tidak akan mengkaji Adabul Mufrad. Karena pekan depan itu ada daurah insyaallah
selama sepekan, maka kita akan fokus daurah yang berkaitan dengan tulabul ilm. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ana ingatkan kembali, kita insyaAllah akan menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Jadi bagi teman-teman yang menjadi ketua kamar, mana ketua kamar? Coba angkat tangan. Wahid, Isnin, Salasa, Arba, Khams, Sitpaib. Semua ketua kamar, antum datang, antum bawa topi antum, antum kasihkan ke saya, fadhal, antum taruh di sana, nggak usah dilihat. Soalnya dia mungkin takut riak kalau naruh umpamanya 300.000 apa, dia takut riak, maka antum tinggalkan dia. Lalu antum ke tempat sebelahnya, jadi semua pakai topinya, nanti topinya dibawa ke Ustadz Sona besok pagi. Ustadz Sona di kantor P3M ada Ustadz Sona, antum serahkan topi antum ke beliau sama topinya. Ya bismillah, kalau topinya bisa dikirim ke Rohingya, kita kirim sekalian, antum ikhlaskan topi antum. Hadza wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.